An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrin bil ma'rufi shadaqah wa nahyin 'an munkarin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun rawahu Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya satu kelompok orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekumpulan sahabat Rasulullah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang fakir daripada sahabat muhajirin, orang-orang yang ikut dengan Nabi hijrah ke kota Madinah. Ketika mereka pindah ke kota Madinah, mereka tidak punya keluarga, mereka tidak mempunyai harta, sehingga mereka diam di dalam masjid, dan mereka makanan mereka menunggu daripada sumbangan-sumbangan atau sedekah-sedekah daripada sahabat-sahabat yang kaya, atau daripada sahabat-sahabat yang mempunyai kelebihan makanan. Nah, orang-orang fakir ini datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, zahaba ahlut dusuri bil ujur, telah berlalu orang-orang yang memiliki harta banyak dengan pahala-pahala. Jadi mereka ini mengaduakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu, wahai Rasulullah, banyak pahala mereka. Banyak pahala mereka. Kenapa? Karena mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Sedangkan kami orang fakir, wahai Rasulullah, kami tidak bisa beramal seperti amal mereka, bersedekah kepada orang yang tidak mampu, karena kami sendiri tidak mampu. Ini yang dikeluhkan. Ini namanya ghibthah dalam bahasa Arab. Lainan iri yang haram lain. Kalau iri yang haram itu orang nukar kendaraan hanyar lalu apa namanya, bepandir lawan kawan tuh. Kenapa itu nukar kendaraan pulang kada ketujuh lalu aku melihat. Nah, ini ngarannya iri. Ini iri ngarannya. Aku gin hendak yo nukar tapi kada kawa. Nah, ini lain. Mereka ini mempunyai rasa ghibthah, mereka irinya ini lain iri yang haram, tapi iri yang bagus. Melihat orang-orang kaya mampu bersedekah, mampu mengeluarkan hartanya, sedangkan mereka tidak bisa. Mereka merasa tertinggal di dalam apa namanya, mencari pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami juga mengerjakan sholat. Mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi ujar orang-orang fakir ini,
Kami sembahyang, mereka sembahyang juga. Kami berpuasa, mereka berpuasa juga. Tapi kami ini kalah dengan mereka. Dengan apa? Dengan yang mana mereka bisa mensedekahkan harta mereka, sedangkan kami tidak mampu mensedekahkan harta kami, karena memang kami tidak memiliki harta. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah mendengar pengaduan orang-orang fakir daripada sahabat muhajirin ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Tidakkah Allah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Artinya apa? Artinya jar Rasulullah, jangan berbicara seperti itu. Jangan berbicara seperti itu. Ketahuilah bahwasanya bersedekah itu tidak hanya dengan harta. Sedekah itu tidak hanya dengan harta, bisa dengan yang lainnya. Nah, ini Rasulullah memberikan solusi kepada mereka supaya mereka tidak merasa kalah dengan orang-orang yang memiliki harta banyak. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya setiap tasbih, setiap bacaan subhanallah itu sedekah. Artinya kalau kalian itu membaca subhanallah, maka pahalanya seperti pahala sedekah. Jadi kawa jua babuhan nikam ini hendak mendapatkan pahala seperti mereka, yaitu baca subhanallah. Mereka mencari pahala dengan bersedekah dengan harta mereka, kalian bisa mencari pahala dengan membaca subhanallah. Jadi orang miskin ini banyak berzikir supaya kada kalah lawan orang-orang sugih. Orang sugihnya kada tapi banyak berzikir, inya bersedekah. Nah, pian jangan mau kalah, zikir pian yang dihimati, zikir pian yang dibanyaki, supaya pahala pian kada kalah lawan orang-orang sugih tadi. Jadi setiap bacaan tasbih subhanallah itu sedekah, pahalanya seperti pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap bacaan takbir yaitu bacaan Allahu Akbar itu pahalanya seperti pahala sedekah. Pian membaca Allahu Akbar sama itu pahalanya pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap bacaan tahmid, apa bacaan tahmid? Alhamdulillah, itu pahalanya seperti sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap bacaan tahlil, apa bacaan tahlil? La ilaha illallah. Makanya kita ranjak bertahlilan itu disambat apa namanya, membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu disambat tahlil, bertahlilan. Nah, bertahlilan itu intinya membaca la ilaha illallah tuh. Setiap bacaan la ilaha illallah itu pahalanya seperti pahala bersedekah. Jadi jangan kecewa kalian melihat orang-orang kaya. Kalian juga bisa mencari pahala seperti pahala sedekah dengan membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah, membaca Allahu Akbar. Zikir-zikir itu diperbanyak agar pian mendapatkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amrin bil ma'rufi shadaqah. Nah, di sini disebutkan masalah yang bacaan-bacaan tadi tuh, disebutkan
dalam sebuah riwayat bahwasanya barang siapa seseorang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membaca itu 100 kali, maka itu lebih baik daripada bersedekah 100 onta. Nah, membaca Allahu Akbar 100 kali lebih baik daripada bersedekah 100 onta. Onta ini lebih harat pada sapi. Jadi pian bisa mencari pahala yang banyak bagi pian yang tapi ada duit, bagi pian yang fakir, bagi pian yang miskin. Jangan kecewa, banyak cara untuk mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa membaca subhanallah 100 kali, maka itu lebih baik daripada bersedekah 100 kuda yang dibawa atau disedekahkan untuk jalan Allah. Bersedekah kuda sagan berperang, sagan menyangui sagan membekali kaum muslimin yang berperang melawan orang-orang kafir. Jadi pian membaca tadi subhanallah 100 kali lebih baik daripada bersedekah 100 kuda yang pian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 100 kuda, satu kuda aja tahu berapa harganya tuh, larang banget. Larang kuda itu. Karena ulun nukar kuda juga nyaman, kita berkudaan di sini. Kemudian barang siapa membaca alhamdulillah 100 kali, maka itu lebih baik daripada membebaskan 100 budak. Nah, budak tuh rancak sudah ulun kisahkan, yang mana budak itu dijual belikan. Budak itu neng kaya barang tebang dah, diperjual belikan. Kalau inya dibebaskan, inya ampih dijual belikan. Orang yang membebaskan budak pahalanya sangat besar, bahkan daripada keutamaan orang yang membebaskan budak, sehingga budak tadi kadakawa lagi diperjualbelikan, inya bebas seperti kita, seperti orang-orang yang biasa, seperti orang-orang pada umumnya, yaitu bisa bekerja dengan sendirinya, bisa berbuat apapun tanpa ada orang yang mengatur dirinya. Membebaskan budak diantara keutamaannya adalah bebas daripada api neraka. Satu budak aja membebaskan budak sehingga inya jadi orang merdeka, inya kadang lagi diperbudak akan, maka inya akan dijauhkan daripada api neraka. Bagaimana kalau pian dengan membaca membaca alhamdulillah, maka 100 kali pian membacanya lebih baik daripada bersedekah 100 membebaskan 100 budak. Kemudian barang siapa membaca la ilaha illallah 100 kali, membaca la ilaha illallah 100 kali, maka tidak ada amalan yang bisa menyusul bacaan la ilaha illallah tadi. Kededa amalan yang pahalanya sama lawan pian membaca la ilaha illallah 100 kali. Dan tidak ada amalan yang melebihi daripada amalan membaca la ilaha illallah 100 kali. Kededa bandingnya nih bacaan la ilaha illallah kalau pian baca 100 kali. Nah, ini cara-cara kita agar mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dulu Nabi Sulaiman ini kan nabi yang sugih. Nabi yang sugih jadi raja. Sehingga beliau ini pada suatu ketika naik kendaraan yang mewah. Sedangkan burung-burung ada di sekitarnya, menaunginya, ada di atasnya burung-burung. Nabi Sulaiman ini kerajaannya binatang jadi anak buahnya, angin jadi anak buahnya, bahkan syaitan jadi anak buahnya, jin jadi anak buahnya. Jadi ketika beliau naik kendaraan tadi, burung di atasnya menaungi beliau. Oh, saking luar biasanya kerajaan sidin. Dan manusia dan jin ada di sekitar beliau, mengawal sidin.
Maka pada ketika beliau seperti itu, saat beliau seperti itu, melewati seorang yang ahli ibadah daripada Bani Israel, daripada keturunan Bani Israel. Jadi ketika berkendaraan tadi ada orang ahli ibadah di situ kelihatan. Maka orang yang ahli ibadah tadi mengatakan kepada Nabi Sulaiman, melihat Nabi Sulaiman dengan gagahnya naik kendaraan yang bagus, dinaungi burung yang banyak di atas kepala beliau, dikawal oleh manusia dan jin yang banyak. Maka orang yang ahli ibadah tadi berbicara, wahai Nabi Sulaiman, engkau telah diberikan kerajaan yang agung. Orang tadi orangnya miskin, sakit. Miskin, kalau sakit nih kalau bahasa Banjar miskin lah. Kalau sakit bahasa Indonesia sakit tuh bang dah. Garing. Engkau wahai Nabi Sulaiman, engkau diberikan oleh Allah kerajaan yang besar. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, tasbih, bacaan tasbih di dalam catatan amal orang yang beriman itu lebih afdal daripada apa yang diberikan Allah kepadaku, kata beliau. Kenapa? Karena yang Allah berikan kepadaku ini akan hilang, akan fana, akan hancur. Sedangkan tasbih yang dibaca oleh orang mukmin dan ditulis oleh malaikat di catatan amalnya itu kekal sampai di akhirat nanti. Dia akan menemukan daripada hasil daripada bacaan tasbihnya tadi. Jadi jarsilin bacaan tasbih satu aja gen. Bacaan tasbih orang beriman itu lebih utama daripada kerajaanku yang besar ini. Kerajaanku hilang, kerajaanku nanti musnah. Sedangkan tasbih itu kekal, nanti akan diambil pahalanya kelak di akhirat. Nah, jadi kita jangan tertarik dengan kerajaan, dengan kekayaan orang, dengan kemewahan orang. Jangan tertarik dengan itu, karena itu semuanya akan sirna, akan hancur. Ketika orang yang sangat kaya masuk ke dalam kubur, kada kawa dibawa itu AC-nya, kada kawa dibawa mobilnya, kada kawa dibawa rumahnya, kada kawa dibawa ATM-nya, kada kawa dibawa. Menabung di ATM BRI misalnya miliaran, triliunan, ketika inya mati kada kawa membawa ATM lagi. ATM kena dirabutakan anak bininya. ATM dirabutakan anak bininya. Inya kada membawa apa-apa, kecuali yang inya bawa hanyalah kain kafan satu-satunya inya pakai di kuburnya. Dan apa yang dia andalkan ketika itu, yang dia andalkan hanyalah amalnya aja lagi. Ada kau diandalkan lagi kekayaannya tadi. Dan diriwayatkan pula daripada Hasan Asy-Syadzili nafa'allahu ta'ala bihi, beliau berkata, Sayyidina Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau berkata bahwasanya apabila engkau menginginkan hatimu itu tidak berkarat dan engkau tidak mendapatkan kesumpekan, tidak mendapatkan kesedihan, maka hendaknya dan engkau tidak mempunyai dosa lagi, artinya dosamu hilang, dihapus oleh Allah, maka perbanyaklah membaca baqiyatus sholihat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau pian hendak lebih nyaman lagi membaca nangkaya Ustaz Arifin Ilham, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambahi ujungnya wala haula wala quwata illa billah. Pian perbanyak membaca itu tadi, maka hati pian kada bekarat, artinya hati pian barasih. Kemudian pian kada dapat kesumpukan, kada bakalan sedih. Kemudian dosa-dosa pian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambil apa namanya tadi? Dilaguakan supaya nyaman pian. Membacanya tenang. Kalau pian itu ahli zikir, kalau pian itu terbiasa dengan bacaan-bacaan kayak ini,
hati pian itu tentram, menghadapi segala masalah itu dengan tenang, damai. Kada dikit-dikit hamuk, dikit-dikit hamuk, dikit-dikit hamuk. Itu jiwa yang kada tenang tuh dikit-dikit hamuk. Coba orang banyak zikir, jiwanya tenang, ada masalah, dipikirkan dulu kayak apa mengatasinya. Jangan langsung tiba-tiba hamuk aja. Subhanallah, yuk kita baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya. Nah, ada yang ngantuk nih, Mat. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, langsung artinya aja gini. Wahai para sahabatku, kata beliau, tidakkah kalian mau aku beri amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling cepat menaikkan derajat kalian, yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian ikut berperang di jalan Allah dan kalian membunuh seseorang daripada orang kafir dan kalian dibunuh olehnya, oleh orang kafir. Maka para sahabat bertanya kepada berkata kepada Rasulullah, iya wahai Rasulullah, kami mau. Ini pahalanya ganal benar ini. Keutamaannya besar. Apa tadi? Paling baiknya amal, paling sucinya amal, paling cepatnya meninggikan derajat di sisi Allah, lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, lebih baik daripada berperang di jalan Allah dan mampu membunuh orang kafir dan orang kafir pun membunuh dirinya. Maka Rasulullah menjelaskan amalan tersebut. Ketika para sahabat mau untuk diajari Rasulullah, zikrullah azza wa jalla. Ujar Rasulullah, amalannya adalah zikir kepada Allah azza wa jalla. Zikir barangai, zikir itu banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir subhanallah wa bihamdi, zikir juga yang kita baca tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, zikir juga. Pian baca asmaul husna, zikir juga. Ar-Rahman 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 100 kali misalnya, Ar-Rahim 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 100 kali pian baca itu. Nah, itu zikir. Itu amalan yang sangat baik untuk pian amalkan. Kemudian para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan oleh Nabi, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan yang baik itu sedekah, menyuruh orang berbuat baik itu sedekah. Ayo kita sembahyangan di masjid yuk, bersedekah tuh pian, pahalanya sama dengan sedekah. Ayo kita ke pengajian malam Rabu yuk, maka itu sedekah juga tuh, menyuruh orang berbuat kebaikan. Ayo kita bersedekah yuk, misalkan pengajian misalnya mikrofonnya 3 aja nah, misalnya Jepang. Nah, itu merupakan pahala yang pian dapat, pahala sedekah juga. Anil munkari
daripada wa nahyin an mungkarin sedekah, mencegah daripada kemungkaran itu sedekah juga. Ada orang misalnya kada sembahyang pian bawai, ayo kita sembahyangan. Nah, maka itu sedekah. Ada orang misalnya hendak mencuri, pian tahu ini hendak mencuri, pian tagur, jangan mencuri, maka itu sedekah. Ada orang misalnya hendak minum minuman, minum apa nih? Jangan minum es, orang ditagur, jangan. Minum es ditagur. Minum minuman keras itu es batu jadinya. Nah, lain juga minuman yang membuat seseorang bisa berpikiran keras, bisa membunuh orang, bisa memperkosa orang gara-gara minum tadi itu. Nah, itu pian cegah orang daripada minuman tadi, maka itu sedekah, pahalanya seperti bersedekah. Jadi banyak cara untuk mendapatkan pahala sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di dalam kemaluan salah satu daripada kalian adalah sedekah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apabila seorang laki-laki dia bersetubuh dengan istrinya, maka pahala yang ia dapat ketika bersetubuh tadi yaitu pahala sedekah. Nyamannya sudah nyaman didapat dari segi zahirnya, ia dapat juga pahala sedekah. Para sahabat bingung kenapa jarang kayak itu dihitung sedekah juga. Nah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah mendatangi seseorang daripada kami, mendatangi syahwatnya, artinya melampiaskan syahwatnya, dan dia mendapatkan pahala? Berhubungan badan dengan pasangan dapat pahala. Bingung para sahabat. Maka apa jar Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Coba Jersiden pikirkan, bagaimana pendapat kalian kalau misalnya syahwat tadi itu dilampiaskan kepada yang haram, artinya bukan kepada istri yang sah, kepada istri-istrian misalnya, lain istri yang sah. Kan wajah ini banyak itu orang berpacaran abi ummi ya. Padahal belum nikah lagi, belum akad, abi ummi sudah. Jar Rasulullah, coba kalian pikirkan bagaimana pendapat kalian seandainya syahwat tadi dilampiaskan kepada yang haram. Bukankah itu mendapatkan dosa? Jar Sidin, ujar para sahabat, na'am. Oh, para sahabat kada bepandir. Cuma para sahabat ini menunjukkan seakan-akan bepandir inggih Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, bujur juga jar pian. Kalau orang melampiaskan syahwatnya kepada yang haram itu mendapatkan dosa, maka orang yang melampiaskan syahwatnya kepada yang halal inya mendapatkan pahala. Nah, cuma disebutkan di dalam sarahnya sini, apa yang disebutkan ketika berhubungan tadi hendaknya ada niatnya supaya dapat pahala sedekah tadi, berniat. Jangan pembacaan kada tiba-tiba langsung gas suara. Jangan. Jadi ada niatnya. Niatnya apa? Macam-macam niatnya. Di antara orang soleh itu berniat ketika berhubungan tadi, mudah-mudahan dapat keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kawa memperbanyak umat Nabi Muhammad. Nah, niatnya tuh baik. Mudah-mudahan dengan berhubungan ini aku kada lagi berpikiran kada baik, kada lagi tertarik lawan bebinian luar. Karena kalau sudah dilampiaskan tuh kada lagi tuh nafsu. Makanya dianjurkan ketika seseorang itu keluar rumah melihat bebinian pina bungas banar, pina bohai banar, lalu tertarik, bangkit syahwat misalnya kada kuat lagi sudah, lalu hendak menggoda binian tadi, maka jangan sampai pian menggoda binian tadi, tapi bulik ke rumah, datangi bini pian.
Nah itu datangi bini supaya apa? Supaya pian kada berpikiran untuk berbuat zina, tapi pian melampiaskan syahwat pian kepada istri pian yang sah di rumah pian. Nah wayahin ini banyak orang pikirannya sudah kacau, lebih tertarik dengan binian yang di luar daripada yang di rumah, padahal yang di rumah halal mencari yang haram. Sudah diisi bini padahal biniannya kayak itu juga, sudah diisi laki padahal. Tapi kalau melihat lakian lain liwar, hendak lawan lakian lain, mau WA ke lakian lain, menghubungi di Facebook ke lakian lain. Makanya hati-hati pian. Nih yang lakian-lakian yang bapak-bapak nih, yang diisi bini, bininya begadang malam-malam, pian guring sudah ngorok, bini pian masih mengikuti HP, itu siapa dihubunginya? Hati-hati. Nah, siapa dihubunginya? Kayak itu juga yang ibu-ibu. Kalau pian guring mengorok sudah, laki pian pina HP aja diudak masih. Hati-hati. Kalau pina siapakah dihubunginya? Nah, wayah ini banyak yang ketujuh orang-orang yang di luar daripada yang sah di dalam rumahnya, yang halal di dalam rumahnya. Sudahkah? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Mana yang lebih utama, orang itu jadi kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Orang itu inya kalau boleh memilih, inya itu jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar. Itu yang mana yang lebih afdal? Maka para ulama, kebanyakan ulama berpendapat jadi orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Ini bagi siapa? Ini bagi orang yang seandainya inya sugih, inya bersyukur. Kalau inya miskin, inya sabar. Lain dibandingkan kayak ini salah. Si anu tuh sugih alih sedekah, lawan si anu tuh miskin inya sabar orangnya. Yang mana lebih utama? Nah ini kada kau pian bandingkan. Yang kita bandingkan tadi ini satu orang ini inya kalau sugih inya syukur, kalau inya miskin inya sabar. Bagi inya seorang lebih baik miskin kah lebih baik sugih? Ujar ulama, pendapat kebanyakan ulama lebih baik inya sugih daripada miskin. Tapi kalau orang itu kadang mampu, artinya inya kawa satu aja. Kalau inya sugih bersyukur, kalau inya miskin lalu hamuk-hamuk. Nah ada juga orang kayak ini. Kalau inya diberikan kesugihan oleh Allah, sembahyangnya rajin, bersedekahnya rajin, taat lawan Allah, maksiat dijauhkan. Tapi kalau inya dijadikan Allah orang miskin, lalu sembahyang kada digawinya lagi, misalnya, lalu maksiat digawi-gawinya, lalu pikirannya stres misalnya, maka orang nangka ini lebih baik sugih. Karena ketika ia jadi orang miskin, ampih taat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian daripada orang sugih itu Allah berikan inya kesugihan. Kenapa alasannya? Salah satunya karena kalau ini jadi orang miskin, inya bisa jadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga orang yang dijadikan Allah sebagai orang miskin, bersyukur juga dijadikan oleh Allah sebagai orang miskin. Karena bisa jadi kalau inya jadi orang sugih, bisa-bisa kada ingat lagi lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau inya sugih, maka inya kada bersedekah. Kalau inya sugih, sembahyang kada dikerjakannya lagi. Kalau inya sugih, inya sombong kepada orang-orang miskin, maka Allah jadikan inya sebagai orang miskin. Makanya kalau pian misalnya mulai dulu sampai wah ini berdoa terus, ya Allah sugihkan ulun, kada juga sugih-sugih. Bisa jadi kalau pian sugih bermaksiat lawan Allah. Bisa jadi kalau pian sugih lalu kada hadir lagi malah menabur di sini. Wah sugih sudah aku ya. Bersedekah aja lagi aku, kada usah lagi hadir ke pengajian, kada usah lagi sembahyang, kada usah lagi kena menunggu behelah aja kena habis meninggal ya. Behelah diharap.
Tahu lepian behelah. Behelah itu modelnya inya tuh banyak sembahyang tertinggal, banyak puasa tertinggal waktu hidupnya, pas inya meninggal, inya berwasiat sudah lawan anaknya, lawan anak bininya. Karena kalau aku meninggal, tolong karena kiawakan babuhan guru-guru kumpulakan supaya babuhannya itu mehelahakan, artinya mengkodoakan sembahyangku, mengkodoakan puasaku, babuhannya tuh. Lalu anak kaya itu, nah orang kaya ini mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kada mensugihakannya gara-gara kaya ini. Alasannya supaya inya tetap taat lawan Allah walaupun inya dalam keadaan miskin. Nah mudah-mudahan